Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Artinya, bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran akan datang nanti di hari kiamat dan memberikan syafaat bagi pembacanya. Dalam hadis ini Rasulullah menegaskan, sering-seringlah kita membaca Al-Quran. Jadikan bacaan Al-Quran itu sebagai hobi. Jadikan bacaan Al-Quran itu sebagai wirid yang terus-menerus. Bahkan kalau dalam hadis yang lain Rasulullah menegaskan, nawwiru buyutakum biqiraatil Quran. Sinarilah rumah-rumah kalian dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Kita tahu bahwasannya Al-Quran ini Allah turunkan bukan hanya sebagai mukjizat bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi Al-Quran juga sebagai petunjuk bagi kita, way of life, pedoman. Dalam hadis dikatakan, taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnata rasuli. Saya, kata Rasul, sudah meninggalkan dua hal yang mana apabila kalian berpegang teguh kepada dua hal tersebut, maka selamanya kalian tidak akan pernah tersesat. Dan dua hal tersebut adalah kitab Allah, Al-Quran, wa sunnata rasuli, dan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran juga Allah turunkan sebagai syifa, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Jadi apabila kita sering membaca Al-Quran, maka hati kita akan tenang, pikiran kita akan tenang, maka insya Allah penyakit pun akan jauh dari kita. Yang jadi permasalahan adalah ada hadis yang lain yang pernah Rasul katakan, yang pernah Rasul sabdakan, rubba qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'an. Banyak orang yang membaca Al-Quran, tapi Al-Quran bukannya memberikan syafaat, tapi Al-Quran justru malah menjadi laknat bagi pembacanya. Dua hadis yang berbeda. Yang satu menyatakan bahwa Al-Quran akan datang sebagai syafaat, sementara yang satunya lagi Al-Quran akan datang dan memberikan laknat. Kira-kira apa penyebabnya sehingga Al-Quran ini datang menjadi laknat bukannya menjadi syafaat? Yang pertama, bisa jadi karena kita membaca Al-Quran tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, apa yang sudah ditegaskan oleh para ulama melalui ulumul Quran, ilmu tajwid dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita membaca Al-Quran itu hanya sebatas mengeluarkan kalimat-kalimat Al-Quran tanpa berpikir benar dan salahnya. Padahal Al-Quran itu, huruf-huruf Al-Quran itu mempunyai hak untuk dibaca benar, hak untuk keluar dari tempatnya masing-masing, atau yang biasa kita sebut makhrijul huruf. Yang kedua, bisa jadi Al-Quran ini hanya sebatas jadi hiasan bibir kita saja. Kita belum bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang-kadang kita membaca ayat Al-Quran, tapi apa yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan ayat yang kita baca. Untuk sampai ke arah sana, tentunya kita harus memahami Al-Quran, harus tahu makna yang terkandung dalam Al-Quran.
Dan satu-satunya cara apabila kita ingin memahami apa yang terkandung dalam Al-Quran, maka alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Sering-seringlah kalian duduk bersama-sama dengan para ulama, karena para ulama itulah yang nanti akan memberikan kejelasan, yang akan memberikan pemahaman kepada kita apa sebenarnya yang terkandung dalam Al-Quran. Semoga Allah senantiasa memberikan kita hidayah dan taufik, membimbing kita dengan hidayah dan taufiknya, sehingga kita bisa mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga Al-Quran akan bisa menjadikan syafaat bagi kita nanti di hari kiamat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.